Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sejarah dan struktur pada virus. Ada penyakit yang menyerang pada tanaman tembakau. Daun-daun tembakau bercorak-corak seperti ini. Dan tembakau itu buat komunitas industri yang penting kan untuk rokok. Kalau gak diobatin, petani akan mengalami kerugian. Apa sih penyebab penyakitnya? Ini kejadian saintis. Ada seseorang yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan bahwa tanaman yang sehat dikasih sesuatu cairan dari tanaman yang sakit. Tanaman itu selang beberapa waktu akan sakit juga. Tapi dipakai saringan bakteri seperti ini, dia lolos. Nah, ada juga seseorang yang bernama Bayer Rice. Ada makhluk hidup lebih kecil dari bakteri. Tahun 1935 ada Wendell Stanley juga. Dia menemukan sesuatu, ini ternyata bisa dikristalkan, dan itu adalah virus. Dan inilah penemuan virus pertama kali dari penyakit tembakau sampai bisa dikristalkan. Nah, berikutnya akan dibahas lebih dalam adalah struktur dari virusnya itu sendiri. Karena virus merupakan peralihan dari benda hidup dan benda tidak hidup, dia punya dua komponen. Yang pertama, viral genome, atau bisa disebut materi genetik dari virus, bisa berupa DNA atau bisa juga berupa RNA. Seperti ini. Di sini ada juga single strand DNA, double strand DNA, single strand RNA, dan double strand RNA. Merupakan hereditas atau keturunan, bisa juga gen. Yang kedua, ada kapsid dan selubungnya. Apa itu kapsid dan selubung? Kapsid terdiri dari banyak kapsomer. Dan ini adalah contoh gambar yang ada di buku. Di sini, bagian yang membuat makhluk hidup adalah bagian DNA di dalamnya ini. Bagian DNA ada di dalam intinya, nukleusnya, sedangkan bagian luarnya disebut bagian kepala. Nah, ini adalah materi genetik dan ini kaki. Terus bagian penyusun luarnya, bagian kepalanya. Di luar ini bagian DNA-nya, lehernya, dan kakinya terdiri dari senyawa kapsid atau selubung. Di sini nggak terlihat kapsomernya kan? Ini adalah contoh dari virus T4 Bacteriaphage. Kapsid ini bagian luarnya terdiri dari satuan-satuan yang menyusun kapsidnya. Sedangkan kapsid dan kapsomer, dua-duanya ini terdiri atau terbuat dari protein. Berikutnya, ada bagian yang namanya aksesoris, seperti ini. Bagian aksesoris adalah bagian-bagian penanaman pada virus, misalnya selubung virus atau portengkot. Bagian-bagian aksesoris adalah bagian-bagian penamanan pada virus, misalnya selubung virus atau portengkot. Di sini ada lagi untuk memperkuat virus supaya dia bisa tahan untuk kondisi-kondisi ekstrim. Yang kedua, kaki untuk menginfeksi sel. Ada ekor kepala untuk menyimpan. Nah, di sini kita lihat bahwa virus adalah bagian peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Kenapa dibilang dia bisa hidup? Karena ada DNA dan RNA-nya. Kenapa dia dibilang tidak hidup? Karena dia bisa dikristalkan dan tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Dia perlu sel-sel lain. Nah, cukup di sini dari sejarah dan struktur virus itu sendiri. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.